Hari ini saya akan coba buatkan tutorial yang dimintakan oleh Bang MDR Fishing. Tadi buatkan tutorial cara buat Mino. Sebuah kehormatan ini bagi saya, langsung diminta sama salah satu angler terbaik dan YouTuber terbaik di Aceh saat ini, Bang MDR Fishing. Ini dia channelnya. Jadi kita akan coba buatkan Mino action floating ya, seperti ini nanti. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua para angler, dan jangan lupa dibantu subscribe dan di komen kalau ada masukan tentang Mino ini, dan di share videonya. Semoga teman-teman langsung saja kita buatkan umpan Mino floatingnya ya. Oke, ikuti caranya. Oke ya teman-teman, cukup kita cari kayu bekas-bekas, cuman jangan yang berat, cari kayu yang ringan seperti ini contohnya. Oke teman-teman, kita ukur dulu. Ini saya rencana buat Mino 5 cm dengan berat 5-7 gram. Potong tadi, ini kita buang aja ya. Sudah kita potong dulu ininya, ukurannya segini. Ya, belah. Kalau sudah, teman-teman gambar motifnya, terserah pengen seperti apa, atau kalau ada bentuk Mino bisa langsung di sini biar gampang pas seru. Nah, oke. Pas kasih rata ya, bagian atas kepala. Untuk model silahkan teman-teman, bebas. Nah, sudah, sekarang kita bentuk mulut. Sekarang pipi depan kita serut. Kita serut di bagian ekor samping. Bagian bawah. Kita serut bagian ekor ke bawah, dibuat lancip dari belakang. Bentuk serapi begini teman. Oke. Yang penting pipi kanan, pipi kiri sama, ekor belakang sama. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang rapikan lagi dengan kertas besok, mulai dari bagian atas. Kasih rata bagian atasnya, atas, samping, kiri, kanan.
Jadi yang penting kepala yang lurus, sampingnya sama, pipi kanan, pipi kiri, sama ekor belakang harus sama, karena mempengaruhi action dari Mino ini nanti kalau misalnya tidak sama. Jadi teman-teman sesuaikan Mino 5 cm seperti ini. Untuk penempatannya kita ukur ya 5 cm, berarti dari kepala ke tengahnya lebih kurang 1 cm setengah ya. Nah, jadi untuk pemberat ukuran pemberat belakang dan depan beda teman-teman, lebih berat yang di depan dari yang di belakang. Nanti kita lihat dari gram. Oke, sekarang kita belah bagian tengahnya dengan gergaji ukir kalau ada ya. Yang intinya pemberat itu di bawah kawat stainless nanti. Dan penentuan untuk penempatan lidah. Nah di sini harus benar-benar fokus ya teman-teman nih, karena tidak boleh mereng. Kalau mereng sudah pasti dia berputar atau actionnya mereng pas di dalam air. Aduh, berat tangan saya kemarin. Pas dengan gergaji, nanti dipaskan lagi dengan router dan pisau atau apalah jenisnya. Ya, ini menggunakan tang loop ya, kita pakai tang loop untuk bentuknya jadi lebih rapi. Rumah anak saya ribut kali nyanyi dia. Kita paskan di ini karena posisinya tadi kita taruh di sini di tengah, jadi kita tandai dulu. Bentuk lagi bagian bawah.
Jadi kalau bisa bentuknya pakai tang teman. Tadi untuk yang belakangnya sama aja pembuatannya. Nah seperti ini kawatnya, pakai yang stainless 340 watt. Ini kalau sudah, nah, coba pasangkan dulu, kita paskan dulu. Teman-teman cari sejenis benang atau apalah sebagainya untuk kita tutup balik supaya dia kuat. Jadi kalau cuma pakai kayu masih kurang kuat sebenarnya. Jadi tambahkan dulu benang, nah, terus kita timpa pakai lem setan sama. Nah, sudah kasih lem lagi. Oke. Kalau sudah, sekarang kita ambil pemberat. Ini apa nih? Nah 2 gram kita bagi 2 lagi. Ini berapa? 2, totalnya pas 5 berarti nanti kalau sudah jadi. Ini segini timahnya, pemberatnya kita bagi 2. Atau mau langsung, kalau ada alat saya juga dibakar. Jadi intinya lebih berat yang di depan dari yang belakang, dari 2 gram tadi. Taruh di belakang pemberatnya sama yang di depan. Nah kita pasang ini. Selanjutnya kita tutup kembali. Tadi boleh pakai sisa-sisa kayu, serbuknya ya, serbuk kayu maksudnya. Nah lem tadi, terus kita kasih lem kembali. Belakangnya juga biar semua tertutup. Sudah, tekan lagi, gosok kembali. Sudah, cari akrilik atau apalah sejenisnya untuk lidah, penting pakai bentuk. Lidahnya nah udah nih, tadi sudah saya bentuk. Nah sekarang tinggal dipaskan. Ini teman-teman, dipastikan benar-benar lurus antara ke lidah dengan posisi kepala. Nah selain pemberat, lidah juga sangat menentukan untuk action dari Mino. Jadi benar-benar harus lurus, ya mereng. Ini kan mereng, jadi dipastikan benar-benar lurus ya. Nah seperti ini saya sudah paskan. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman sudah pas, langsung kita kasih lem hantu biar dia nggak lari dulu posisinya.
biar lebih kuat. Ini di sampingnya jangan lupa dikasih benang lagi, kiri kanan. Lepas. Kasih benang lagi. Sudah. Dan selanjutnya posisinya, nah tadi yang terbuka dia tutup lagi pakai serbu kayu. Inti dari Mino floating, benar-benar di kayunya harus yang tidak berat. Untuk pemberat seperti timah harus disesuaikan, dan untuk ujung lidah sama seperti tadi, dia harus lurus mengikuti kepala dan bawah. Karena ini judulnya cuman Mino natural, kita nggak mikir lagi. Kalau teman-teman mau melanjutkan dengan sampai selesai, sampai akhirnya silahkan dicek. Cara buat Mino ini, nanti kita lanjut ke testing. Kita tes juga, kita lihat di posisi di atas air dan posisi di dalam air. Actionnya sendiri teman-teman, Mino floating ini, dia pertama ketika tidak ada tarikan, dia ngambang di atas air. Ketika kita tarik, dia akan turun ke bawah. Sendiri teman-teman, jika ingin mancing di karang dangkal itu, kita bagusnya pakai Mino yang floating. Dia akan turun ke bawah karena dia punya lidah, dia akan sasar ke bawah. Di situ mungkin bisa menggoda ikan-ikan kerapu-kerapu ya di situ. Tapi kalau misalnya pas dia lagi di atas, itu biasanya cendro atau ikan-ikan baby GT itu mau tuh biasanya.